Salam sejahtera, selamat datang dalam sesi pembelajaran komunikasi data, di mana kita akan menjelajahi media transmisi yang menjadi tulang punggung dari infrastruktur komunikasi modern. Media transmisi jaringan komputer sebagai media komunikasi dan transfer information dalam jaringan komputer atau rule dikenal dengan media transmisi tersedia bermacam-macam media seperti kabel, gelombang frekuensi, dan sebagainya. Media transmisi yang sering dan banyak digunakan sekarang ini dalam dunia jaringan komputer adalah menggunakan media kabel, tapi selain kabel ada beberapa media transmisi yang digunakan sesuai kebutuhan. Berikut ini media transmisi pada jaringan komputer. Yang pertama yaitu media transmisi kabel. Kabel twisted tie. Kabel ini merupakan media transmisi packet fence tua dan masih banyak digunakan. Terdapat dua macam kabel twisted tie, yaitu kabel Sears twisted tie atau STP. Kabel ini berisi dua pasang kabel atau 4 kabel rule masing-masing dipilih. Masing-masing kabel berupa kabel dengan pervian monetary unit kawat tembaga tunggal rule berisolator. Keempat kabel tersebut dibungkus dengan anyaman kabel serabut rule berfungsi sebagai pelindung dan grounding shield. Sebagai jaket penutup luar adalah lapisan isolator rule merupakan kulit kabel. Kabel ini mampu mentransmisikan informasi hingga 16 Mbps dengan jarak maksimal mencapai 100 meter. Untuk menghubungkan kabel STP ini kartu jaringan digunakan konektor DB9. Kabel Unprotected Twisted Pair atau UTP. Kabel ini berisi 4 pasang kabel rule, tiap pasangan dipilih. Kabel ini tidak dilengkapi pelindung atau yang unshielded seperti pada kabel STP. Keempat pasang kabel atau 8 kabel rule menjadi isi kabel berupa kabel tembaga tunggal rule berisolator. Terdapat national capital kategori kabel UTP, yaitu kabel UTP kategori 1 sampai dengan kategori nasional capital atau 8. UTP kategori 1 dan 2 tidak digunakan dalam jaringan komputer karena kemampuan transmisi datanya sangat rendah. Kabel kategori 3 bisa digunakan untuk komunikasi pada jaringan dengan kecepatan 10 Mbps seperti local area network. Untuk jaringan token ring bisa menggunakan kabel UTP kategori 4 dan national capital. Kabel kategori nasional capital bisa digunakan untuk jaringan komputer dengan kecepatan 100 Mbps atau quick local area network 100 Mbps. Untuk menghubungkan kabel UTP digunakan konektor RJ45 yaitu standard jack rule berisi 8 pin. Kabel koaksial memiliki perlindungan rule lebih baik dibandingkan dengan twisted tie, sehingga kabel tersebut bisa digunakan untuk jarak rule lebih jauh pada kecepatan tinggi. Kabel ini merupakan satu konduktor tembaga di tengahnya, sebuah lapisan plastik menutupi di antara konduktor dan lapisan pengaman serat besi. Lapisan serat besi tersebut membantu penggunaan Iranian language, lampu listrik, kendaraan, dan komputer. Terdapat dua tipe kabel koaksial, yaitu yang pertama kabel koaksial skinny 10-2 atau T-net memiliki panjang maksimum 185 meter. Kedua yaitu kabel koaksial T-edge yaitu 10-5 atau T-jet memiliki panjang maksimum 500 meter. Untuk menghubungkan kabel koaksial ini digunakan konektor BNC. Kabel serat optik. Kabel fiber optik terbuat Iranian language kaca transparan. Kabel serat optik sama seperti kabel koaksial, hanya saja tanpa pilihan. Pada pusatnya terdapat previan monetary unit kaca rule merupakan tempat di mana cahaya KWA berpropagasi. Pada serat bermode banyak, diameter intinya adalah 50 mikron, kurang lebih sama dengan ketebalan rambut manusia. Mode tunggal memiliki previan monetary unit dengan ketebalan X sampai 10 mikron. Media ini mentransfer informasi dalam bentuk cahaya. Untuk menggunakan kabel serat optik dibutuhkan kartu jaringan rule memiliki konektor tipe ST. Kabel ini mampu mentransfer informasi sampai dengan jarak 1 km tanpa bantuan repeater. Kabel serat optik juga memiliki kelebihan dalam hal ketepatan dan keamanan transmisi informasi. Hal ini dimungkinkan karena serat optik tidak terpengaruh oleh interferensi Iranian language. Frekuensi bergulir rule mungkin ada di sepanjang jalur instalasi.
Selain media kabel sebagai media transmisi, penggunaan jaringan juga bisa menggunakan media wireless atau tanpa kabel. Media roll dipakai untuk mentransfer informasi antara digital komputer dan server atau hub, bisa berupa frekuensi radio, belau merah, ataupun sinar optical measure. Tiap-tiap segmen mempunyai sebuah transceiver atau antena untuk mengirim atau menerima informasi. Jaringan model wireless ini sangat baik untuk komputer portable, komputer atau komputer remote untuk berkoneksi ke jaringan LAN. Wireless sangat menguntungkan apabila di sebuah gedung sangat sulit memasang kabel. Jaringan roll menggunakan wireless mempunyai beberapa kerugian, antara lain sangat mahal, tidak aman, dan sangat lambat dibandingkan dengan menggunakan kabel. Media transmisi wireless. Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media penghantarnya. Sebagai gantinya, jaringan nirkabel yang digunakan adalah media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Apabila jaringan komputer membutuhkan kabel jaringan seperti kabel optik, fiber, dan UTP, jaringan nirkabel wireless hanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Media transmisi satelit. Satelit adalah media transmisi yang berfungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelit yang mengorbitkan pada ketinggian 36.000 km di atas bumi memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Transmisi satelit merupakan sebuah stasiun relay microwave yang digunakan untuk merangkai dua atau lebih transmitter atau receiver dari ground-based microwave yang dikenal sebagai stasiun bumi. Setiap satelit yang mengorbitkan akan beroperasi pada sejumlah frekuensi yang disebut sebagai channel transponder. Karakteristik transmisi satelit. Yang pertama, jangkauan frekuensi optimum berkisar pada 1-10 GHz. Di bawah 1 GHz terdapat noise yang berpengaruh dari alam seperti noise dari galaksi, matahari, atmosfer, serta interferensi buatan manusia dari berbagai perlengkapan elektronik. Di atas 10 GHz, sinyal-sinyal akan mengalami atenuasi yang parah akibat penyerapan dan pengedapan di atmosfer. Frekuensi uplink dan downlink berbeda karena satelit tidak dapat menerima dan bertransmisi dengan frekuensi yang sama pada kondisi operasi secara terus-menerus tanpa interferensi. Jadi sinyal-sinyal yang diterima dari suatu stasiun bumi pada satu frekuensi harus ditransmisikan kembali dengan frekuensi yang lain. Kabel serat optik merupakan teknologi yang memungkinkan pengiriman data dengan cepat melalui jaringan kabel yang diletakkan di bawah tanah dan di bawah laut. Kabel serat optik ini memiliki ribuan untaian serat yang sangat tipis, seperti rambut manusia. Serat optik ini bekerja dengan cara membawa informasi dalam bentuk cahaya. Untuk memahami bagaimana serat optik bekerja, kita perlu mengenal beberapa perilaku dasar cahaya. Kecepatan cahaya berubah ketika melintasi medium, dan perubahan kecepatan ini diukur oleh indeks bias. Selain itu, cahaya juga bisa mengalami pembiasan ketika melewati suatu medium dengan indeks bias yang berbeda. Pembiasan ini terjadi ketika cahaya membelok ketika berpindah dari medium dengan indeks bias tinggi ke medium dengan indeks bias rendah. Pembiasan ini adalah dasar dari cara kerja kabel serat optik. Saat kita mengirimkan sinyal data melalui serat optik, sinyal tersebut akan diubah menjadi gelombang cahaya oleh perangkat pemancar. Gelombang cahaya ini kemudian akan diteruskan melalui serat optik yang memiliki indeks bias yang lebih tinggi daripada medium sekitarnya. Hal ini membuat cahaya dalam serat optik akan mengalami pembiasan dan terus melintasi serat tanpa keluar. Pada ujung lain dari kabel serat optik, terdapat perangkat penerima yang akan mengubah gelombang cahaya menjadi sinyal data yang dapat dibaca. Selama perjalanan melalui serat optik, sinyal cahaya akan terus terisolasi dan tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik dari lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadikan kabel serat optik sebagai pilihan yang aman dan reliabel untuk pengiriman data jarak jauh. Dalam aplikasinya, kabel serat optik tidak hanya digunakan untuk komunikasi internet,
tetapi juga dalam peralatan medis, seperti endoskopi dan operasi laser. Kabel serat optik ini memang telah merevolusi dunia di sekitar kita, dengan memungkinkan kita untuk mengirim dan menerima informasi dalam sekejap mata, terlepas dari lokasi geografis kita. Sebagai penutup, mari kita tetap menggali pengetahuan ini melalui studi lebih lanjut dan aplikasi praktis. Dengan demikian, kita dapat terus berkembang dalam menghadapi tantangan dan inovasi di bidang komunikasi data. Terima kasih atas partisipasi dan semangat adik-adik dalam mempelajari topik ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya, dan semoga Anda sukses dalam menjalani perjalanan akademis Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.